Pagi semuanya, kita mulai pelajaran kita hari ini. Di pertemuan hari ini kita sudah masuk di pembelajaran inti, di mana yang akan kita pelajari adalah sebuah aplikasi yang memang sudah lama sekali, dan kabarnya ada beberapa yang ngomong itu sudah tutup, tapi yang ditutup itu sebenarnya bukan aplikasinya, tapi playernya ya, flash playernya. Kalau kalian dengar berita itu memang benar, tapi yang ditutup itu flash playernya, bukan aplikasinya ya. Kalau aplikasinya sampai saat ini masih ada. Pertama memang itu aplikasi diproduksi atau dikeluarkan oleh Macromedia, tapi Macromedia kemudian menjual license-nya ke Adobe sehingga dimiliki oleh Adobe sampai sekarang. Nah, dengan nama Adobe Flash ya, Adobe Flash. Dari versi ke versi yang sekarang memang versinya yang terbaru itu CS6. Nah, saya pilih versi CS3 yang paling ringan dan portable yang dengan alasan supaya kalian mudah nanti menggunakan dan mengaplikasikannya. Baik, pada tampilan awalnya di aplikasi Adobe Flash ini bisa kalian lihat di layar semuanya. Anton, terlihat nggak di layar? Terlihat, Pak. Oke, Adobe Flash-nya ini tampilannya tidak jauh berbeda dengan Adobe Photoshop ya. Karena tools box-nya juga sama, mirip. Kemudian icon-iconnya juga tidak jauh berbeda dengan Adobe Photoshop. Pada tampilan awal akan ditemui sebuah notifikasi semacam ini. Kalian pilih untuk tampilan awalnya ini sebagai pemula, pilih yang file flash-nya yang ActionScript yang versi 2 ya, 2.0. Ini kalian pilih, diklik saja, nanti akan tampil sebuah media kanvas yang baru. Nah, pada awal tampilan ini nanti akan disuguhkan beberapa tampilan yang mungkin asing bagi kalian pada bagian atas ya. Pada bagian atas ini namanya timeline. Disinilah kita akan mengatur, kemudian menggerakkan, kemudian mencoba, kemudian mengisi waktunya, posisinya, pergerakannya nanti bagaimana, itu diatur di timeline. Karena di timeline inilah kita akan menempatkan objek itu sesuai dengan posisi frame masing-masing, durasi, dan lain sebagainya. Nah, pada timeline ini juga tidak asing bagi kalian ada namanya layer. Ya. Di Photoshop juga ada apa itu layer. Ya. Nah, kalau kalian pernah belajar Photoshop waktu kelas 10 pasti paham itu layer itu apa. Ada yang masih ingat nggak layer itu apa? Vira mungkin? Masih ingat Vira? Layer itu apa? Kalau di Photoshop? Nggak ingat ya? Christine mungkin masih ingat? Lapisan gambar, Pak. Ya, benar. Lapisan gambar layernya. Maka kalau di Flash bisa dikatakan lapisan gambar atau juga bisa dikategorikan sebagai lapisan frame. Ya. Nah, kemudian ada scene. Nah, kalau di stop motion waktu kemarin bukan kelas semester ganjil kemarin juga kalian mengenal itu apa scene. Scene itu bagian dari pengelompokan dari beberapa animasi. Jadi semacam kalau kalian buat di storyboard itu ada scene 1, scene 2, scene 3 dan lain-lain sebagainya ya. Itu juga ada istilah scene di sini ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada kotak-kotak kecil, ini namanya frame ya. Jadi ini ada angka dari 1 sampai dengan 630 kalau tidak salah. Ini kelipatan 5 kalau nggak salah ya. Ini namanya frame. Jadi nanti frame-nya ini akan terisi atau tidak tergantung dari kalian mau diisi atau tidak ya. Ini secara default dia berada di frame 1 dan di layer 1 ya. Secara default waktu pertama kali ya. Jadi ini berada di frame 1 di layer 1. Dan frame ini nanti ada beberapa simbol-simbol yang menandakan bahwa itu ada isi atau tidak. Sebagai contoh ini kan di frame 1 dia ada simbol sebuah lingkaran bulat kecil di sini tapi dia masih kosong. Artinya berarti di bagian kanvas area objek untuk pergerakan animasi itu masih kosong. Nah, di bagian kanvas secara default memang di properti sini dia mempunyai dimensi resolusi 550 kali 400 pixel.
Dan ini bisa kita rubah melalui pengaturan properti di bawah ini. Jadi di bawah ini namanya properti, ya, pengaturan untuk media kanvas dan objek-objek yang ada di sini nantinya, termasuk pewarnaan juga, ya. Nah, kalau ingin kita rubah tinggal diklik kanvasnya ini, kemudian di size-nya ini kalian klik, kemudian tinggal dirubah aja di sini resolusi dimensinya mau seperti apa, ya. Misalnya warnanya kuning, ya, atau warnanya yang lainnya agak gelap misalnya dengan dimensi 550 piksel kali 200 piksel misalnya, ya. Nah, selain background yang bisa diganti warnanya di area kanvas ini juga bisa dirubah frame rate-nya atau FPS-nya, ya. Kalau di stop motion juga ada istilah FPS, ya. 5 FPS berarti 5 frame itu 5 gambar itu per detik dibutuhkan waktu. Lalu tinggal di OK aja. Title-nya ini boleh diisi boleh tidak, ya. Misalnya teknik frame by frame. Oke, nah untuk hari ini kita belajar untuk teknik frame by frame saja dulu, ya, teknik animasinya karena pemula, ya. Sama seperti ketika di semester ganjil kemarin, stop motion itu kan teknik animasinya juga frame by frame, ya. Jadi pergerakan tuh mau halus atau mau kelihatan patah-patah tuh tergantung dari FPS-nya, ya. Semakin besar FPS-nya maka pergerakannya akan semakin cepat. Jika cepat pergerakannya dan frame-nya semakin banyak maka pergerakannya juga akan terlihat halus, ya, gitu. Jadi tergantung dari FPS-nya juga. Baik, kita mulai misalnya, ya. Di frame 1 ini ada sebuah objek. Misalnya saya gambar sebuah lingkaran. Untuk menggambar sebuah lingkaran, secara default memang di tempat kalian ini akan ada rectangle, lingkarannya tidak ada. Ovalnya tidak ada. Nah, kalau ingin ovalnya muncul dipencet huruf O, ya, di keyboard. Nanti dia ada oval di sini. Nah, kalau kalian klik objeknya atau icon tools box-nya, maka di bagian properti juga akan berubah pengaturannya, ya. Secara default dia warnanya ini bisa dirubah. Maksudnya secara default dia ada pengaturan untuk warnanya di sini, ya. Misalnya warnanya saya beri ganti warna merah. Nah, kemudian di sini ada juga pengaturan untuk warna bagian tepi atau namanya stroke, ya. Jadi ada fill color, ada stroke. Stroke itu adalah warna pada bagian garis tepi. Nah, stroke-nya misalnya tidak usah saya beri, maka kalau tidak saya beri ini tinggal diklik yang tanda silang ini di pojok kiri atas, ya. Ini tinggal klik yang pojok kanan atas, kanan atas yang nomor 2 ini, ya. Nah, kemudian saya buat di sini lingkarannya. Nah, lingkarannya ini jika objeknya ini jika kalian buat baik itu lingkaran, kotak atau apa saja yang kalian buat di sini, maka apa yang terjadi perubahannya? Perubahannya pada frame 1 akan berubah menjadi hitam. Jadi bulatan tadi yang awalnya kosong, dia hitam. Artinya dia ada objeknya, ada gambarnya, ya, di situ, di frame 1 itu. Itu artinya. Nah, bagaimana untuk pergerakan, ya, pergerakannya supaya dia bergerak bagaimana? Nah, supaya dia bergerak, karena kita baru belajar pemula sebagai pertemuan pertama ini adalah tekniknya itu baru frame by frame, maka kita gerakkan berdasarkan frame saja. Misalnya contoh, di frame kedua ini, ya. Jadi kalau kalian klik, itu ada warna biru, itu menandakan bahwa dia aktif di frame itu. Nah, di frame kedua, kalian menyisipkan frame juga harus, ya. Diklik kanan. Jadi ketika diklik kanan itu ada beberapa pilihan. Yang pertama insert frame, kemudian insert keyframe, insert blank keyframe, ya. Yang lainnya itu nanti kita bahas, ya, convert to keyframe dan lain sebagainya itu nanti, ya. Nah, kalau insert frame itu hanya menambahkan frame, ya. Menambahkan frame tapi objeknya sama, gitu. Artinya dia hanya menambahkan waktu saja. Waktunya menjadi 2 frame, ya. 2 frame itu artinya berarti pergerakannya nanti sampai dengan frame yang kedua. Jadi kalau saya enter, nah, untuk ngetesnya enter, ya, dia bergerak dari frame 1 sampai dengan frame 2. Nah, kalau insert frame-nya sampai frame 30 gimana, Pak? Saya insert frame di sini, ya, maka pergerakannya dia sampai 30 frame. Ya, dia bergerak terus sampai 30 frame. Kok tidak ada perubahan? Iya, tidak ada perubahan karena frame 1 isinya ya hanya ini. Dia hanya memperpanjang aja durasi waktu saja, ya. Sedangkan objeknya tidak berubah. Nah, kalau kita ingin merubah gimana? Kalau kita ingin merubah, berarti objek itu harus kita rubah.
Misalnya contoh, saya ingin merubah dia di frame kelima. Di sini berarti kalian tambahkan insert keyframe. Nah, kalau insert keyframe berarti ada key nih dia. Kalau ada key-nya berarti objeknya ini bisa dirubah. Ya. Yang sebelumnya dia sama dengan frame yang sebelumnya. Nah, cara merubahnya tinggal diklik menggunakan selection tool. Jadi ada selection, ada sub selection. Nah, kalau selection itu semacam ini misalnya. Contoh, ini saya klik, kemudian saya ganti warnanya. Maka di frame 5 warnanya hijau, di frame 1 warnanya merah. Kalau di tes macam ini. Itu ya. Ketika pas warna hijau dia membutuhkan waktu durasi yang lama. Karena sampai dengan frame 30. Frame 10, misalnya saya ganti juga perubahan warnanya, insert keyframe. Ya tinggal diklik aja di sini, ganti warna. Misalnya warna biru. Jika saya enter, ya, maka perubahan warnanya semacam itu. Kayak lampu merah, kuning, hijau. Traffic light ya. Gitu ya. Frame 15, misalnya insert keyframe kembali, ganti lagi warnanya. Ini hanya merubah warna ya, belum merubah bentuk. Itu udah lain lagi nanti kalau merubah bentuk. Misalnya saya ganti kuning. Frame 20, misalnya saya ganti pink. Frame 25, saya ganti insert keyframe lagi ya. Saya ganti misalnya merah. Ini kalau dites dari sini, nah dia perubahan warnanya begitu ya. Nah kira-kira begitu ya, frame by frame. Ini perubahan warna. Kalau perubahan bentuk bagaimana Pak? Misalnya perubahan bentuk. Saya mulai dari frame 30 ini aja ya, saya insert keyframe. Nah frame 30 saya rubah bentuknya. Untuk merubah bentuk itu ada 4 icon seleksi. Yang pertama ada sub selection. Nah kalau sub selection ini merubah bentuknya begini ya. Misalnya saya gedekan, zoom. Zoom. Nih, saya klik ya. Zoom. Ini terlalu besar ini, kayak 400 aja ya. Nah, gunakan sub selection tool. Nah, diklik di sini. Nah, ini kan ada titik-titiknya ini. Sebenarnya ada titik nih. Nih ya. Ini ada titik nih. Ini kalau kalian lihat ini ada titiknya, ini diklik. Nah, ini bisa dirubah bentuknya. Nah, semacam ini. Ini juga misalnya. Nah, jadi cara merubahnya begitu ya. Terus ini juga ada titiknya juga nih. Nah, nih. Nah, misalnya melengkung begini. Yang ini juga misalnya melengkung begini. Begini berarti ya. Nah, ini misalnya sorry. Bentar. Ini gini. Taruhlah lah begitulah ya. Ini kan cuman merubah bentuk aja kan, maksudnya biar tahu kalian. Frame 25 tetap bulat ya. Nah, pas frame 30 dia berubah bentuk. Nah, itu kalau perubahan bentuk ya. Tuh ya. Nah, ini hanya contoh sebuah objek saja ya. Bagaimana kalau dengan selain perubahan bentuk, misalnya pergerakan yang lain, dia pindah tempat. Ini kan belum pindah tempat. Ya sama kalau pindah tempat. Misalnya di frame 35, insert keyframe ya. Ini saya pindah ke sini, saya pindah di daerah sini ya, tinggal di selection tool pindah ke sini. Nah, saya ganti warnanya kembali misalnya warna hijau ya. Kemudian di frame 30 misalnya insert keyframe, saya kecilkan menggunakan free transform. Ini fungsinya untuk mengecilkan, memerengkan, merotate dan free transform ya, membalik posisi. Nah, ini contohnya. Jadi kalau saya enter, dia pergerakannya semacam ini. Berubah bentuk, kemudian pindah tempat ya. Nah, gitu. Pindah tempat mengecil. Itu contohnya ya. Contoh simple. Nah, ini frame-nya tidak harus kelipatan 5, tidak. Di frame 2 juga bisa nanti ya. Frame 2 misalnya ya. Frame 3 juga bisa. Nah, ini teknik frame by frame ya. Oke, ini saya hapus lagi, saya ulangi untuk metode yang lain ya. Ini saya hapus.
caranya diblok begini aja. Jadi frame ini seluruhnya ini bisa terhapus nanti dengan cara diblok begini. Ya. Kemudian remove frame. Jadi yang frame 1 tetap ya, ini tetap. Nah, jadi masih tetap frame 1 ini. Nah, sekarang misalnya contoh. Ya. Saya ingin menambahkan sebuah tulisan. Jadi ketika di frame 1 itu ada tulisan yang muncul dan tulisannya itu muncul misalnya per huruf ya, misalnya selamat pagi misalnya gitu ya. Tapi munculnya dia per huruf. Jadi S dulu, L, A dan seterusnya. Itu bagaimana caranya? Kemudian diiringi dengan pergerakan lingkaran ini, pergerakan lingkaran ini dari kiri ke kanan. Caranya bagaimana? Oke, kita simak ya. Caranya kita harus mempunyai 2 buah layer. Layer pertama adalah pergerakan untuk bola. Dan layer yang kedua untuk tulisan. Ya. Kita gerakkan dulu yang ini. Dari sini ke kanan ya. Jadi di sini saya tambahkan insert keyframe di frame 2. Ya. Kemudian saya geser. Insert keyframe lagi. Saya geser lagi. Insert keyframe lagi, saya geser lagi sampai dengan ke tepi ya. Karena ini kita masih menggunakan teknik namanya frame by frame. Kalau nanti sudah menggunakan teknik motion, kita tidak perlu menggeser-geser ini lagi ya. Tapi intinya ini adalah dasar, maka kamu harus paham dulu untuk teknik animasi frame by frame ini. Ya. Bukan berarti kenapa kita harus pakai ini dulu, Pak? Langsung aja pakai teknik yang motion, Pak, lebih halus ya. Iya memang ya. Tapi tetap kita pelajari juga ini supaya kalian juga nanti paham dan teknik-teknik yang lain itu tidak kesulitan nantinya ya. Oke, kita sudah menggeser bola ini sudah sampai ke kanan pergerakannya dan nanti pasti kalian ketika sudah selesai membuat teknik ini pasti akan bertanya-tanya, Pak, kenapa bolanya kok tidak dibuat berputar misalnya kan? Nah, ini contohnya ya pergerakannya. Nah tadi pertanyaan saya tadi gimana cara membuatnya? Ada sebuah tulisan juga yang muncul berdasarkan huruf, jadi per huruf ya. Seiring dengan bola bergerak dari kiri ke kanan. Tadi jawabannya adalah menggunakan 2 buah layer. Saya insert layer juga, saya insert layer lagi. Di sini cara menginsert layernya sama seperti Photoshop. Di sini ada insert layer ya. Kemudian nanti ada motion itu pergerakannya dia mengikuti pola, itu nanti kita pelajari. Kita masuk ke layer yang kedua dulu ya. Nah, di layer yang kedua otomatis pergerakannya dia juga akan berakhir di frame berapa nih? 18 ya. Di frame 18. Tapi dia masih kosong ini, belum ada. Belum ada apa-apa. Objeknya belum ada. Jadi caranya begini ya. Kalau objeknya belum ada, kita buat objeknya. Apa? Tulisan ya. Karena kan saya minta tadi tulisan menggunakan text tool. Nah, kita buat tulisannya di sini dengan warna biru ya. Saya klik di sini. Dan saya tulis dulu lengkap-lengkap. Selamat pagi. Nah, saya tulis lengkap-lengkap. Nih, saya atur dulu posisinya ya. Gitu. Atau mau di sini juga bisa. Juga nggak apa-apa di sini ya. Nah, atur fontnya di sini. Arial black ya di properti ya biar agak jelas tulisannya, biar agak terlihat ya. Oke, saya atur dulu. Baik, nah sudah. Nah ini kan di frame 1 sampai dengan frame 18. Yo inilah tulisannya selamat pagi itu. Tapi saya mintanya tulisan selamat pagi itu dia munculnya per huruf. Nah, teknik menggunakan frame by frame itu cukup simpel sekali. Tinggal kembali aja di frame 1. Kemudian ini kalian edit dengan menggunakan text tool. Ya, di blok dari huruf E sampai dengan I. Sini ya. Berarti ini di blok begini. Terus kalian hapus. Tapi ngapusnya di cut ya. Hapusnya di cut kalau di keyboard itu caranya Ctrl X. Ctrl X. Nah, dia hilang ya. Nah, kemudian saya insert keyframe di frame kedua. Kembali lagi di sini. Saya paste, Ctrl V, Voltus. Ini saya cut lagi, Ctrl X.
Kemudian di sini saya insert keyframe kembali. Lalu di sini saya paste lagi, Ctrl V, hapus lagi, Ctrl X lagi, masuk ke huruf keempat, insert keyframe kembali, pastekan lagi, kemudian Ctrl X lagi, masuk huruf kelima, insert keyframe kembali, pastekan lagi, kemudian di-cut kembali, masuk huruf ke-6, insert keyframe kembali, kemudian di-cut lagi, dan seterusnya. Ini namanya teknik animasi frame by frame. Memang agak lama ya, agak ribet. Memang nggak ada cara lain Pak yang lebih simpel? Ada. Tapi yang lebih simpel itu nanti ini dipahami dulu yang penting ya. Karena yang lebih simpel itu sebenarnya ada tapi ribet buatnya gitu loh. Tetap ribet buatnya ya. Jadi kalian pahami dulu teknik frame by frame dulu ya sampai selesai. Oke. Ini sudah selesai sampai dengan huruf I. Ya. Oke. Nah, cara ngetesnya sama kayak tadi, tinggal di enter ya. Saya ulangi, saya enter. Nah, gitu caranya. Ini namanya teknik, namanya frame by frame. Pak, bisa nggak dirubah warnanya bolanya itu setiap frame? Bisa. Caranya di frame 2. Klik. Ya, rubah warnanya. Hijau. Frame 3. Klik. Rubah warnanya. Putih. Frame 3. Rubah warnanya lagi. Klik lingkarannya. Nih. Nih. Ini. Dan seterusnya ya. Nah, caranya gitulah ya. Oke, kira-kira sudah ada bayangan untuk bisa mencobanya di rumah? Sudah, Pak. Justin? Sudah, Pak. Oke, Anthony oke. Justin, bagaimana Justin? Bisa, Pak. Oke, Patricia? Bisa ya? Bisa, Pak. Aplikasinya udah siap kan? Nanti dicoba di rumah, harus dicoba. Karena ketika nanti saya ambil nilai, itu yang saya nilai adalah pekerjaanmu di laptop itu. Maka kalian harus siapkan ID dan password TeamViewer-nya, agar saya bisa melihat langsung dan mengoreksinya secara langsung, walaupun waktunya tidak memenuhi. Artinya, kalau waktu KBM mungkin saya harus meremote satu persatu, mungkin lama ya. Tapi ya tetap harus dilakukan itu. Nanti bisa disambung kembali. Disambung lagi mungkin di malam hari atau apa gitu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ada nggak yang bertanya? Catherine mau bertanya, Catherine? Catherine, Christina? Tidak, Pak. Cukup ya? Cukup, Ngerti ya, Pak. bayangannya ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke, sip. Itu yang kita harapkan ya. Baik, kalau begitu untuk pertemuan kita hari ini, saya akhiri. Ini lumayan ini, kelas MIPA 6 ini rajin, udah masuk semua ini di daftar absensinya ya. Saya lihat sudah lengkap, sudah masuk semua. Baik, sampai ketemu di minggu depan. Nanti kalau mau mereview kembali apa yang sudah kita pelajari ini dalam bentuk video tutorialnya, bisa kalian nonton di YouTube. Nanti saya share linknya ya. Ini saya rekam nih momen ini ya, supaya nanti kalian ingat, oh Pak Wirtus kemarin pelajari apa ya, tinggal diputar lagi aja ya. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Tetap semangat dan sehat selalu. Thank you, dadah. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke.